Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu bukti bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang tepat dan Dia adalah imam besar bagi setiap saudara dan saya. Mari pagi hari ini bersama-sama kita memuji menyembah Dia, Tuhan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara, temukan Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Allahku, Kau Tuhanku. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Satu kelak Engkau akan menjemput kami Tuhan, sebagai kekasih-kekasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Biarlah setiap kami mempergunakannya untuk mempersiapkan diri kami Tuhan, dalam kehidupan yang suci, yang kudus, berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Mari bersorak-sorai, karena kita telah menerima sukacita surgawi. Roh Kudus yang diberikan bagi kita menjadi kesukaan kita. Haleluya.
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu yang Kau berikan bagi kami semuanya. Haleluya. Amin. Mari, kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita agar Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Shalom, putra-putri Kerajaan Surga, Jemaat GBS Yerusalem Baru yang disayang Tuhan dan yang sangat saya cintai. Saudara, saya mengucapkan lebih dulu selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa yang sangat penting dan yang sangat mempengaruhi kepercayaan kita sebagai orang Kristen adalah peringatan hari kenaikan Yesus ke surga.
Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam keyakinan kita. Dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 6. Dan saya berikan judul firman Tuhan kali ini dengan membuka gerbang surga. Ibrani 8 ayat 1 saya baca lebih dulu. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar yang ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan, yaitu darahnya. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia, Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara, di ayat-ayat tadi yang kita baca, inti dari semua yang dibicarakan oleh penulis kitab Ibrani ini adalah kita ini punya imam besar, yaitu Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Pribadi satu-satunya dan tidak ada yang lain yang sudah membuka gerbang surga. Bahkan duduk di tahta sebelah kanan Allah yang maha besar di surga, yaitu Yesus. Tidak ada pemimpin agama yang lain yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dengan lebih dulu membuka gerbang surga. Tidak ada, saudara, kecuali Yesus. Dia pribadi satu-satunya yang sanggup dan sudah membuka gerbang surga dan bahkan duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tidak tahu siapa penulis surat Ibrani ini. Ada banyak yang mengatakan, oh itu Paulus. Bapak gereja namanya Tertullianus, bukan Paulus, tetapi lebih tepat Barnabas. Ada juga saudara, Luther dan kawan-kawan berkata, oh bukan Paulus dan Barnabas, tetapi Apolos yang memang mempunyai pengetahuan teologi yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 menulis paralel dengan yang di pasal 8 tadi. Saya bacakan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, yaitu di surga. Saudara, satu-satunya yang bisa membuka gerbang surga adalah pemilik surga sendiri. Disebut di sini anaknya, yaitu Yesus, Sang Anak Allah. Hal yang kedua yang kita belajar adalah kita bangga, saudara, bahwa ada ras manusia yang membuka gerbang surga
dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Loh Pak Andreas, tadi disebutkan Tuhan Yesus adalah pribadi anak Allah. Sekarang kenapa Pak Andreas berkata dia adalah ras manusia seperti kita yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Jangan lupa saudara bahwa Tuhan Yesus juga adalah Allah yang menjelma menjadi daging atau menjadi manusia, saudara. Dialah anak Allah, pemilik surga, tetapi juga sama seperti kita, manusia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, ada informasi yang sangat penting bahwa sebelum Yesus naik ke surga, saudara, dia lebih dulu makan. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka murid-muridnya, Yesus makan di meja makan sebagai manusia yang sama yang juga menikmati makanan. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku dan seterusnya. Turun ke ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, patutlah engkau bangga. Patutlah saya bangga. Bahwa Yesus yang membuka gerbang surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak pernah menanggalkan jati dirinya sebagai manusia. Di surga dihuni oleh makhluk-makhluk surgawi. Allah Bapa yang adalah roh di tahta utama di sana. Tetapi di sebelah kanannya saudara, ada manusia yang bernama Yesus, Sang Anak Allah itu. Itu menandakan apa, saudara? Tadi di pembukaan saya berkata, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, penting kepada dan berdampak untuk iman kita. Karena kita yakin, kita pun juga menikmati surga yang kekal. Gerbang surga terbuka ketika kita dipanggil Tuhan. Ketika kita menutup mata di bumi, kita membuka mata di surga. Tidak mustahil manusia bisa hidup juga di surga. Karena ada pribadi agung manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ketiga, fungsi peran utama Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan untuk santai, bukan untuk melepaskan lelah, bukan untuk ongkang-ongkang kaki karena sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Bukan, saudara. Tetapi menjadi imam besar bagi kita. Ayat 2 dari Ibrani pasal 8 ada sedikit kesalahan penerjemahan di sana. Dikatakan, dan yang melayani ibadah. Ada kata kerja, melayani ibadah di tempat kudus. Yang di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara, di dalam bahasa aslinya tidak ada kata kerja. Yang ada kata benda. Dikatakan sebagai pelayan kudus. Karena kalau itu dikatakan kata kerja melayani, ada pelayan-pelayan yang lain yang turut melayani sebagai imam besar. Padahal Yesus satu-satunya imam besar. Sebagai pelayan yang kudus, imam besar manusia, saudara, dia juga mempersembahkan korban pengampunan dosa untuk umat Israel, tetapi juga untuk dirinya sendiri yang berdosa. Sedangkan Yesus tidak demikian. Yesus adalah imam besar yang agung, yang sempurna, tanpa dosa. Maka itu sebetulnya penerjemahan yang benar adalah sebagai pelayan yang kudus. Ia melayani ibadah di tempat kudus. Nah, ini menjadi sebuah berkat khusus untuk saudara dan saya.
Dia tidak hanya membuka pintu gerbang surga. Dia tidak hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sebagai pribadi manusia yang memungkinkan manusia-manusia yang lain juga bisa tinggal di surga. Tetapi Yesus berperan sebagai imam besar. Artinya saudara bisa juga membuka gerbang surga di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 13-14. Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Yesus, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Ini ayat yang sangat indah. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Lihat saudara, segala bentuk doa, permohonan, permintaanmu untuk rezeki, untuk nafkah bagi kehidupan keluarga saudara, untuk kebahagiaan damai sejahtera dalam rumah tanggamu saudara. Kalau engkau naikkan dalam nama Yesus, Sang Imam Besar itu, dia akan melakukannya untuk saudara. Tidak ada surga yang tertutup untuk doamu, saudara. Gerbang surga sudah terbuka. Tidak ada langit tembaga yang ada dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada adalah gerbang surga yang terbuka. Seperti Yakub yang lari dari kejaran Esau menuju ke rumah Laban. Di tengah jalan dia melihat surga yang terbuka. Seperti juga Natanael yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1. Dia juga melihat surga terbuka dan tangga itu terulur dari surga ke bumi. Yesus berkata, Natanael, engkau akan melihat surga yang terbuka. Dan malaikat Tuhan turun naik. Melayani doa-doamu. Membawa doamu ke surga dan membawa berkatmu turun ke bumi kepadamu. Haleluya. Efesus 1 ayat 3 sebagai ayat penutup. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sudah tersedia berkat bagi saudara. Tinggal saudara meminta dan gerbang surga yang terbuka itu siap-siaplah berkat-berkat rohani dan berkat jasmani yang menyertainya meluncur turun dengan bebas memenuhi hidup saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara, selama 10 hari ke depan kita akan ibadah, doa, kepenuhan, pencurahan Allah Roh Kudus. Saudara bisa mengikuti dalam ibadah-ibadah kita melalui ibadah online. Dan saya yakin dan percaya surga yang sudah terbuka bagi kita akan memberkati hidup kita dengan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya, sembahyang buat anak-anaknya, sembahyang buat anak-anaknya. Bapa yang di surga, kami ucap syukur
untuk peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami yakin dan percaya ini merupakan momentum penting dalam keyakinan kami bahwa gerbang surga yang terbuka bagi Yesus juga terbuka bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan dengan doa penyembahan dan puji-pujian. Dan hamba tutup dengan doa berkat pada saatnya nanti. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudara, dan gerbang surga sudah terbuka dalam kehidupanmu saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati, haleluya.